Baik, mohon izin Bapak Sunario dan teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah penelitian yakni tentang perbandingan metode T-nearest neighbor dan night bias pada klasifikasi asal Y. Saya sendiri dengan ideologi Budi Astawa NIM 2329 10 10 49. Nah, wine merupakan sebuah minuman beralkohol. Kualitas wine di setiap daerah tentu berbeda. Nah, untuk mengetahui daerah penghasil wine terbaru, di sini dilakukan proses klasifikasi berdasarkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam wine. Jadi sebelumnya di sini sudah ada penelitian di bidang chemistry di kimia, jadi itu meneliti tentang kandungan-kandungan di wine. Jadi seluruh wine yang dicek itu dijadikan dataset sebuah penelitian untuk klasifikasi. Adapun fitur dari penelitian ini yang ada 14, di mana satu merupakan target dan juga 13 lainnya merupakan fitur yang akan digunakan pada proses pelatihan untuk mencapai target. Jadi adapun targetnya itu adalah asal wine, jadi daerah asal wine dikategorikan menjadi 3. Kemudian ada alkohol, ada malic acid, kemudian ada AHS, ada alkaline of AHS, kemudian ada magnesium, ada total phenol, kemudian ada flavonoids, ada non-flavonoids phenols, kemudian ada proanthocyanin, kemudian ada color intensity, ada hue, ada dilated of wines, dan ada prolin. Jadi ke-13 fitur inilah nanti akan dilatih untuk mempelajari antara fitur penentu dan juga target dari data tersebut. Nah, pembagian data di sini akan dibagi menjadi 2, yaitu data training dan juga data testing. Untuk data training itu sendiri akan mempergunakan 80% dari jumlah data yang dimiliki, dan juga data testing sebesar 20%. Jadi di sini ada 176 data, jadi nanti akan terbagi menjadi 2, 80 training dan juga 80% data training, dan juga 20% digunakan sebagai testing. Untuk metode yang dipergunakan di sini, nah, metode yang dipergunakan di sini ada 2, jadi metode ini nanti akan dibandingkan antara T-nearest neighbor dan juga night bias. Jadi metode T-nearest neighbor itu sendiri merupakan sebuah algoritma machine learning, di mana algoritma T-nearest neighbor ini akan memilih tetangga dekat dari titik data yang akan diprediksi. Jadi di sini adalah bilangan bulat positif yang ditentukan sebelumnya. Jadi antara satu data itu akan dicek ke K jumlah tetangganya. Misalkan kita menentukan K itu adalah 20. Maka kita akan membandingkan kedekatan tetangga terdekatnya dia, si data yang akan kita cari, dan juga 20 tetangga terdekat lainnya. Nah, untuk night bias classifier di sini suatu algoritma klasifikasi di mana berdasarkan pada teorema Bayes. Jadi asumsinya itu sedikit naif atau primitif, di mana dia di sini berasumsi bahwa setiap fitur itu bersifat independen. Jadi kehadiran fitur lainnya dianggap tidak berpengaruh. Jadi dia hanya berfokus pada masing-masing fitur. Nah, oke, alur penelitian di sini T-nearest neighbor kita akan melakukan kombinasi nilai K, ada mulai dari 5, 25, dan 50. Kemudian data yang terbagi menjadi 2, kemudian untuk menghasilkan akurasi, nanti kita akan menggunakan bantuan dari confusion matrix. Nah, hasil penelitian di sini telah diperoleh yakni seperti yang ditampilkan. Di sini kita menggunakan confusion matrix 3x3 karena di sini terdapat 3 kelas. Di mana nanti akan kita pecah lagi menjadi masing-masing kelas. Kelas 1 true false, true positifnya berapa, kemudian false positifnya berapa, kemudian false negatifnya berapa, dan juga true negatifnya berapa. Jadi untuk kelas 1 di sini diperoleh true positifnya 14, kemudian false positif 2, kemudian ada false negatif 2, dan juga true negatif 14. Ini untuk K sama dengan 5. Nah, kelas 2-nya demikian juga. TP-nya 11, FN-nya 3, kemudian FN-nya 3, TN-nya 15. Kemudian di sini
kelas ketiga, true positifnya ada 3, kemudian false positifnya ada 5, false negatifnya ada 5, dan juga false dan juga true negatifnya ada 5, 23. Nah, di sini untuk K sama dengan 25. Untuk yang tadi, untuk K sama dengan 5 memperoleh akurasi 72,22%. Kemudian untuk K sama dengan 25 dengan confusion matrix yang ditampilkan dengan nilai akurasi 77,78%. Nah, kemudian untuk ini backbore dengan K sama dengan 50, di sini memperoleh akurasi 80,56%. Jadi di antara ketiga kombinasi, K sama dengan 50 lah yang menghasilkan nilai akurasi paling tinggi. Ketika nanti kita kembangkan lagi jumlah K-nya, nanti kita akan coba, dia akan menghasilkan nilai akurasi yang turun lagi. Jadi nilai tertinggi 80%,5. Kemudian hasil penelitian menggunakan night bias classifier, di sini true positifnya ada 14, false positifnya ada 0, false negatif false positifnya ada 0, kemudian false negatifnya ada 0, dan juga true negatifnya ada 22 untuk kelas 1. Untuk kelas yang kedua ada true positifnya ada 14, false positifnya ada 0, false negatifnya ada 0, dan juga true negatifnya ada 22. Dan kelas ketiga ada true positifnya ada 8, kemudian false positifnya ada 0, kemudian ada false negatifnya ada 0, dan juga true negatifnya ada 28. Nah, untuk metode night bias, di sini menghasilkan nilai akurasi 100%. Jadi, disimpulkan pada penelitian ini, perbandingan antara KNN dan juga night bias lah model terbaik dalam klasifikasi ini. Nah, perbandingan nilai akurasinya adalah Kinetics Backbore dengan K50 akurasi terbaik di 80,6% atau di 80,50%. Dan untuk night bias di sini akurasinya adalah 100%. Oke, sekarang kita akan ke rootnya. Ini merupakan code-nya. Nah, di sini ada import pandas. Di sini saya menggunakan Python dengan beberapa library yang ada. Nah, pandas di sini adalah berfungsi untuk melakukan import Excel. Nah, matplotlib di sini untuk mencetak grafik, nanti digunakan di confusion matrix. Kemudian ini juga untuk mencetak matriks. Kemudian ada di sini library dari KNN, Kinetics Backbore. Di sini ada library dari night bias. Kemudian di sini ada library untuk proses split data. Jadi antara training dan testing di split dengan library ini. Kemudian ada akurasi untuk akurasi, ada confusion matrix untuk menggunakan confusion matrix. Nah, di sini kita ambil dulu datanya. Ini mengambil fitur, kemudian ini untuk kelas. Nah, di sini kita membagi data menjadi 2. Jadi 0,2 jadi atau 20% kita gunakan sebagai data testing nantinya. Nah, inisialisasi model KNN di sini kita menggunakan N sama dengan 5 dulu. Jadi di mana nanti kita akan kombinasikan dari 5, 25, 20. Kemudian kita lakukan training dengan memanggil library. Kemudian kita lakukan prediksi. Nah, setelah prediksi kita akan melakukan pengecekan pengujian terhadap model ini. Apakah model ini bagus? Nah, di sini kita melakukan perhitungan confusion matrix. Confusion matrix jadi true positif, false negatif, true negatif, false positif kita hitung. Nah, setelah itu kita dapat melakukan perhitungan nilai akurasi dengan melakukan dengan library juga, akurasi score. Nah, di sini kita mencetak nilai confusion matrix sendiri. Oke, itu dia dari model Kinetics Backbore. Kemudian kita di sini selanjutnya ada metode night bias. Yakni di sini kita dulu melakukan inisialisasi. Kemudian kita di sini melakukan proses training atau pelatihan terhadap data yang dimiliki. Kemudian kita melakukan proses prediksi
atau klasifikasi terhadap data yang kita miliki. Nah, seperti itu kita di sini akan melakukan pengecekan night bias juga. Jadi nanti untuk perhitungan night bias langsung dilakukan oleh Landry itu sendiri. Jadi konsepnya itu kalau Kinect Stackboard dia dengan ketetanggaan, kalau di night bias dia menggunakan pendekatan yang naif di mana masing-masing fitur itu akan uh, dihitung secara terpisah, artinya kehadiran suatu fitur tidak berpengaruh oleh fitur lainnya. Gitu. Kemudian di sini setelah dilakukan pelatihan, dilakukan proses testing. Nah, setelah itu dilakukan hitungan akurasi. Akurasi yang pertama kita menggunakan confusion matrix untuk mengetahui berapa true positif, false negatif, true negatif, dan false positif. Nah, kemudian dilakukan perhitungan akurasi menggunakan akurasi score berdasarkan model ini. Nah, maka nanti kita akan mengetahui berapa akurasi. Di sini juga dilakukan proses pencetakan confusion matrix dan dilakukan perhitungan nilai confusion matrix masing-masing kelas. Nah, kemudian di sini yang terakhir di sini kita akan membandingkan akurasinya. Jadi akurasi mana yang lebih baik digunakan, nanti sistem secara otomatis akan menilai. Jadi akan dipilih kalau akurasi KNN lebih besar, maka KNN akan dipilih sebagai metode terbaik. Kemudian apabila akurasi KNN dipilih secara lebih kecil, maka akurasi night bias lah yang lebih baik dari metode KNN. Langsung di sini kita run programnya. Dia sedang melakukan pelatihan. Oke. Ini dia untuk kita tadi menggunakan model K-nya 5. Untuk K sama dengan 5, dengan confusion matrix demikian, nah maka diperoleh confusion matrix masing-masing kelas. Kelas pertama ini, kemudian ini kelas kedua, dan juga ini kelas ketiga. Berdasarkan confusion matrix yang ditampilkan atau yang di plot di sini. Ini adalah confusion matrix di Stackboard. Nah, untuk akurasi dengan K sama dengan 5 adalah 72,22% dengan coefficient matrix demikian. Nah, sekarang kita cek pada model night bias ini. Nah, di sini dia menghasilkan 14 matriks identitas ya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa semua bernilai true positif dan juga true negatif. Positif, true negatif, true positif, true negatif dengan akurasi 100% untuk metode night bias. Jadi disimpulkan bahwa akurasi metode night bias classifier lebih baik dari metode nearest network. Oke, kita sekarang ganti K sama dengan 25. Oke, kemudian kita untuk linear stackboard dengan K sama dengan 25 menghasilkan akurasi 77,78%. Dan untuk night bias di sini memperoleh akurasi 100%. Jadi sama, karena dengan model data yang sama. Jadi ini adalah confusion matrix linear stackboard dengan nilai K sama dengan 25. Nah, kemudian ini adalah confusion matrix dengan metode night bias. Jadi bisa diperhatikan di sini menghasilkan matriks identitas di mana kelas 14 itu diprediksi sama 14, kelas 1 diprediksi sama 14, kelas kedua diprediksi sama 14, dan kelas ketiga diprediksi sama yaitu 8. Jadi tidak ada false di sini. Oke, sekarang kita ubah K-nya lagi menjadi 50. Oke, untuk K50 sekarang kita kan. Untuk K50, akurasi kinesis sektor 50. Nah, di sini confusion matrixnya demikian. Kemudian kelas ke 0 demikian confusion matrixnya.
dengan total confusion matrix secara global, matrix 3 kali 3 yang ditampilkan, dan juga kelas ketiga demikian. Nah, akurasi Kinnear Stackboard dengan K sama dengan 50 adalah 80,56% atau 80,6%. Untuk di night bias sekarang kita cek, nah dia menghasilkan matriks identitas lagi sama 14, 14, 8. Untuk kelas ke-1 14 data, untuk kelas kedua 14, dan ke-8 diprediksi 8. Jadi sama semua. Sesuai dengan antara data aktual dan juga data prediksi hasilnya sama. Sehingga akurasinya di sini adalah 100%. Oke, sekarang kita mungkin cek lagi sebagai perbandingan. Kita naikkan lagi nilai K menjadi 75. Untuk K sama dengan 75. Nah, di sini akurasinya ternyata turun jadi 72,22%. Sehingga disimpulkan bahwa model ini dengan data demikian menghasilkan akurasi dengan algoritma Kinnear Taylor menghasilkan akurasi terbaik pada nilai K sama dengan 50. Hasilnya adalah 80,56%. Jadi untuk Kinnear Bayesian kita sama 100. Nah, oke, jadi untuk proses klasifikasi itu kembali lagi ke proses training. Jadi training tersebut tergantung dari data yang kita miliki. Jadi semakin bagus data yang kita miliki, sebarannya semakin bagus, maka penelitian itu juga akan menghasilkan nilai akurasi yang lebih pula. Jadi yang disampaikan di sini adalah metode night bias adalah metode baik, lebih baik daripada metode Kinnear Taylor sesuai dengan data wine yang diperoleh dari UC Machine Learning. Oke, jadi di sini Kinnear Taylor menghasilkan akurasi 80,56% berdasarkan dengan nilai start dengan 50 dan metode night bias menghasilkan akurasi 100%. Baik, demikian yang dapat disampaikan berdasarkan data yang dimiliki dan juga metode yang digunakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.